Salam solidaritas, salam persatuan. Kembali lagi di channel Pustaka Buruh. Pasca pemilu 2024, banyak lembaga survei yang sudah mengeluarkan hasil quick count. Salah satunya quick count Partai Buruh. Dan menurut beberapa lembaga survei tersebut, bahwa Partai Buruh tidak lolos ke Senayan karena suara tidak sampai ambang batas parliamentary threshold. Nah, beberapa kampanye akbar Partai Buruh yang disampaikan oleh salah satunya Presiden Partai Buruh, salah satunya contohnya di Tangerang waktu kampanye akbar, bahwa Partai Buruh akan mendapatkan hasil 4% sesuai dengan ambang batas parliamentary threshold berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Partai Buruh sendiri. Nah, tetapi hasil survei itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dan berdiskusi dengan salah satu petinggi salah satu serikat yang tergabung dengan Partai Buruh, yaitu Bung Alang. Tempat ini untuk menggelar kegiatan tidak hanya dari Kota Makassar saja. Apa kabar Bung Alang? Alhamdulillah baik. Gimana kabar ini? Bung Andi sehat kan? Alhamdulillah baik. Udah lama kita nggak berjumpa. Iya. Ini ya beberapa bulan lah kita nggak pernah ngobrol lagi ya Ya. di podcast. Dari mana tadi? Dari Bekasi ke Jakarta. Sini. Kita undang ya. Ya. Oke, kita sudah tahu lah bahwa beberapa lembaga survei sudah mengeluarkan hasil bahwa Partai Buruh mendapatkan kemungkinan menurut data yang saya tahu itu kurang dari 1%, 0,6 atau 0,8 lah ya. Hmm. Kita kan berbincang bagaimana sebetulnya persiapan kampanye Partai Buruh itu sendiri sehingga bahwa hasil quick count tidak sesuai dengan kenyataan gitu, atau tidak sesuai dengan harapan Partai Buruh. Persiapan kampanye itu bagaimana gitu, sehingga memberikan hasil yang kurang maksimal lah untuk Partai Buruh. Ya. Sebelum dijawab nih, kalau mau ngopi aja dulu. Oh ya, Biar terima kasih. santai kita. Ya, terima kasih. Gimana kopinya? Mantap. Ini siapa nih yang buat kopi nih? Kayaknya mantap juga deh. Nanti nambah kalau Oke. habis. Jadi pada dasarnya kalau berbicara tentang Partai Buruh, jadi Partai Buruh itu tentunya tidak bisa dilepaskan atau tidak terlepas daripada kegiatan serikat-serikat buruh. Itu dasarnya gitu ya. Dan dibentuknya Partai Buruh Reborn ini juga berangkat daripada kondisi perburuhan dan juga kondisi masyarakat umum secara khususnya gitu ya. Nah, untuk persiapan Partai Buruh menjelang pemilu memang bisa dikatakan kurang begitu maksimal. Dalam hal ini adalah mengkampanyekan atau mengkonsolidasikan rakyat atau turun ke rakyat, ke seluruh elemen rakyat yang ada di Indonesia, tetapi lebih fokus pada serikat-serikat buruh khususnya yang ada di dalam Partai Buruh itu sendiri. Nah, karena memang fokus kita menjelang pemilu itu adalah urusan administratif kemarin itu. Jadi bagaimana kita sanggup meloloskan Partai Buruh ikut pemilu. Nah, itu kan juga agak lumayan makan waktu ya dalam hal administratif itu. Nah, sehingga untuk konsolidasi ke rakyat itu sangat kurang. Nah, jadi pemaksimalan kita memang di serikat-serikat buruh gitu. Nah, kalau berdasarkan survei internal Partai Buruh, setidak-tidaknya yang disampaikan Presiden gitu ya, optimisnya itu mencapai 4%. Karena secara logika anggota serikat buruh
itu kurang lebih mencapai 3 jutaan. Gitu ya. 3 juta. Itu baru dari serikat buruh. Sedangkan di dalam partai buruh juga ada organisasi-organisasi lain. Ada organisasi tani kan? Ya. Ada organisasi guru. Mahasiswa gitu ya. Ada mahasiswa. Juga ada organisasi rakyat miskin. Gitu ya. Ada organisasi, sehingga secara logis seharusnya itu bisa lebih dari seluruh anggota serikat buruh yang ada. Mungkin bisa mencapai 5 sampai 6. Jadi secara logis itu sampai memang 4%. Gitu ya, secara logis, secara hitungan matematik gitu ya. Ya kalau kita hitung suara seluruh kemungkinan yang ikut pemilu, rakyat yang ikut pemilu gitu lah ya. Untuk mencapai ambang batas 4% itu kan dibutuhkan kurang lebih ya 6%. 6 juta. 6 juta. 6 juta 6,3 lah. pemilih ya gitu. Ya. Nah, artinya 6 juta kalau dilihat dari hasil survei itu 0,8 itu berarti sekitar 2 juta. Atau bahkan mungkin di bawah 2 juta, 1 juta lah ya. Ya, sekitaran Ya. segitulah. Nah, artinya kan ini sudah apa namanya? Bisa dikatakan buruh sendiri tidak memilih partai buruh begitu loh. Bisa begitu. Dan kenyataannya memang begitu. Tidak semua ya maksudnya. Karena memang ada beberapa hal, ada beberapa faktor ya. Pertama kan faktor internal. Ya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internalnya adalah penguatan dan konsolidasi organisasi-organisasi buruh, khususnya yang ada di dalam partai buruh, itu juga kurang begitu masif, khususnya sampai menyentuh anggota terbawah. Jadi masih ada anggota serikat buruh yang dia sendiri belum tahu dan belum yakin, bukan belum tahu ya, belum yakin bahwa serikat buruh ini adalah jalan alternatif bagi kelas pekerja itu sendiri. Ada yang belum yakin karena memang Ya, betul. pendidikan, sosialisasi dan lain sebagainya itu kurang masif, gitu ya. Itu di dalam serikat buruh, tidak semua. Itu satu hal. Yang kedua, ada juga serikat buruh yang memang mendukung, khususnya pimpinannya ya, yang juga memang mendukung partai lain di luar partai buruh. Sehingga terpecah kan, karena dia pimpinan. Pimpinan. Ada yang seperti itu? Oh, ada. Bukan hanya satu serikat buruh gitu ya. Tetapi rata-rata terpecah lah ya, meskipun ada satu organisasi contoh, pimpinannya mendukung partai lain. Gitu ya. Nah, itu biasanya karena apa? Nah, itu terpecah. Apa karena memang ideologinya tidak masuk di partai buruh atau ada money politik? Biasanya gitu. Itu sih berkaitan sama kepentingan khususnya elit ya, biasanya kepentingan elit, sehingga berdampak pada anggota-anggota di bawah gitu ya. Jadi dengan kemampuannya seorang pemimpin mengagitasi anggotanya agar dia ikut perspektifnya atau tidak mendukung partai buruh juga dia lakukan agar mendukung partai yang dia usung atau partai yang dia dukung gitu ya, karena memang ada gitu, sehingga dari sana bisa juga memecah gitu. Ya, artinya bisa dikatakan dong bahwa partai buruh kurang solid. Bisa dikatakan demikian, organisasi-organisasi buruh dalamnya ya. Nah, disayangkan sekali berarti ya. Nah, itu dua hal ya. Nah, berikutnya memang organisasi buruh yang tidak masuk ke dalam partai buruh juga masih belum yakin tentang partai buruh ini. Gitu ya. Karena partai buruh mungkin dianggap bukan jalan alternatif atau bukan politik yang dianggap alternatif. Meskipun seluruh serikat buruh percaya dan yakin bahwa akan ada partai alternatif buruh. Itu seluruh organisasi meyakini itu sebenarnya, gitu ya. Tetapi ketika muncul serikat buruh, memang ada beberapa pandangan terkait serikat buruh sehingga tidak seluruh organisasi buruh masuk atau mendukung ke partai buruh, gitu. Sehingga suaranya akan terpecah memang. Tetapi itu pun hanya sedikit. Kalau kita kalkulasi secara matematik gitu ya, anggota serikat buruh yang tergabung di dalam partai buruh, kalau dikalikan 2 saja,
gitu ya, keluarganya ada yang 2 ada yang 3 gitu, terus kemudian dia membawa temannya gitu, itu bisa secara matematik ya bisa mencapai parliamentary threshold gitu ya, mencapai 4%, sehingga berdasarkan itu hitungan matematik yakin gitu ya mendapatkan 4% tersebut. Tetapi pada faktanya memang tidak sampai. Nah, ini juga berkaitan sama yang disampaikan Bung Andi tadi, berkaitan sama kwekon KPU lah khususnya ya. Yang sampaikan kwekon KPU pas pada saat perhitungan gitu ya, tiba-tiba error kan itu. Kwekonnya error. Bukan Quickon. Apa namanya? Aplikasi ya, sorry. Aplikasi KPU itu error. Sirekap. Ya. Terus pas kita cek tuh waktu itu kan kita cek ada yang mendapatkannya bahkan berlebih tuh, bahkan lebih yang bahkan nggak masuk akal belasan ribu gitu ya. Terus terjadi perbaikan, menyusut tuh, tetapi error lagi. Ya, gitu itu kan viral sekarang itu kan. Iya. Dan banyak partai juga yang mendukung bahwasanya akan dilakukan penyelidikan secara masif itu untuk Sirekap itu sendiri, atau apa sih istilahnya itu, dilakukan evaluasi atau bagaimana lagi. Karena memang sudah terbukti bahwasanya Sirekap dari KPU itu ya memang seperti yang dikatakan, kalau di error ya masa iya sih error gitu ya, sekelas KPU yang didanai oleh negara gitu. Dan mungkin Sirekap itu kan tentu dibuat aplikasi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya gitu kan. Secara logis begitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, terutama pada saat pemilihan presiden yang hampir mayoritas, banyak orang lah intinya mayoritas menyatakan bahwa akan terjadi 2 putaran gitu ya, akan terjadi 2 putaran. Tetapi pada faktanya terjadi 1 putaran gitu. Nah, kalau kita berbicara berbicara kritis gitu ya, konspiratif gitu. Nah, jangan-jangan ada sesuatu tanda kutip gitu, terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Karena kalau memang sampai 2 putaran itu bisa menghabiskan banyak anggaran kan sebenarnya. Negara akan menghabiskan banyak anggaran. Tetapi kan anggaran sebetulnya tidak terlalu masalah, karena yang kita cari kan demokrasinya kan gitu. Seharusnya demikian gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Bung Wala sendiri tuh terkait hasil pemilu yang memang hasil pemilu hari ini itu kan KPU secara resmi belum memberikan atau belum mengeluarkan hasilnya secara resmi begitu kan. Tapi memang kalau kita lihat hasil pemilu yang sekarang dikeluarkan oleh KPU itu kan bisa kita lihat tuh sudah berapa persen suara masuk, dan kita bisa lihat range suara Partai Buruh sendiri gitu. Nah, menurut Bung Alang itu bagaimana hasil pemilu kali ini nih bagi Partai Buruh sendiri, atau mungkin dari sisi SGBN sendiri di dalam Partai Buruh? Pada dasarnya SGBN bangga gitu ya. Bangga terhadap munculnya Partai Buruh. Gitu. Yang mana belum sampai 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun lah ya kalau nggak salah tuh berdirinya Partai Buruh, terus kemudian dia bisa sampai ikut pemilu. Itu saja sebuah apresiasi bagi kelas pekerja yang memang berjuang habis-habisan di tengah kondisi keuangan yang sangat minim. Itu satu hal yang perlu kita apresiasi. Yang kedua, munculnya Partai Buruh itu bisa dikatakan juga menambahnya pengetahuan para pekerja tentang pentingnya alat politik bagi kelas pekerja itu sendiri. Terlepas belum maksimal ya. Tetapi yang perlu diapresiasi lagi, Partai Buruh itu partai baru, tetapi perolehan suaranya itu bisa dikatakan baik lah ya, meskipun tidak sesuai dengan targetan kita, gitu ya. Contoh di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu dia mendapat 2 suara, gitu ya. Dapat 2 suara sebagai anggota DPRD 2 gitu di Kabupaten Bekasi dapat, gitu ya. Itu saja udah apresiasi tuh, terlepas parliamentary threshold tidak mencapai gitu ya. Nah, yang berikutnya itu juga sebagai pendidikan bagi
para serikat buruh yang sebelumnya memang tidak ikut terjun langsung ke dalam politik praktis semacam tahun ini gitu ya. Biasanya kan cuma hanya dia menonton gitu. SGBN sendiri belum pernah ada pengalaman terjun langsung terlibat di dalam partai kecuali Partai Buruh. Ya. Sehingga Tapi- itu banyak pelajaran. Oke. Begitu juga dengan organisasi-organisasi lain. Banyak pengalaman yang mereka ambil itu baru dari beberapa cerita kawan-kawan dari organisasi lain. Nah, kalau kita tadi bicara Partai Buruh ya, tentu kalau kita bicara Partai Buruh tentu kita bicara organisasi yang ada di dalamnya. Tentu mayoritas adalah buruh kan begitu. Bagaimana SGBN sendiri? Apakah SGBN cukup yakin dengan anggotanya ketika memang di pemilu itu anggota SGBN memilih Partai Buruh? Itu bagaimana? Oh, awalnya sih memang kita yakin lah ya. Hmm. Meskipun kita ketahui bahwa tidak akan seluruh anggota SGBN itu memilih Partai Buruh, itu kita juga pahami itu, gitu ya. Tapi setidak-tidaknya pada saat itu dengan keyakinan kita 70% anggota SGBN itu bisa memilih Partai Buruh dan bisa mengembangkan Partai Buruh dengan mengkonsolidasikan jaringan-jaringannya gitu ya. Karena SGBN kan bukan juga membuka jaringan di serikat buruh, tetapi jaringan-jaringan di luar organisasi buruh juga dibuka. Organisasi pengangguran, organisasi mahasiswa, organisasi rakyat juga dibuka oleh SGBN gitu. Ya. Tetapi pada kenyataannya memang belum masif lah ya. Banyak kendala di awal tadi saya bilang. Faktor eksternal, tadi faktor internal gitu. Faktor eksternalnya adalah tentang money politik. Ya, betul. Itu sangat dirasakan sekali ya. Iya, faktor semua daerah eksternalnya itu. Nah, selain itu kita paham bahwa partai-partai lain itu sepertinya ya partai-partai lain itu tidak mendukung atau berkeinginan bahwa Partai Buruh itu jangan sampai dia masuk ke parliamentary threshold. Karena bahaya. Apa bahayanya? Karena kelas pekerja sudah pasti dia berbicara tentang kepentingannya, Ya. yaitu tentang kepentingan pekerja. Bagaimana tentang upah naik, bagaimana agar PHK tidak mudah, bagaimana hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kelas pekerja, gitu ya. Sedangkan partai-partai lain yang notabene adalah partai pengusaha, sehingga di sana juga bertentangan. Nah, atas dasar itu banyak juga kampanye-kampanye, banyak juga penyampaian lah khususnya ya, penyampaian kepada rakyat bahwa Partai Buruh juga sama seperti partai-partai yang lain, gitu ya. Partai Buruh juga akan melupakan rakyat ketika dia berkuasa. Padahal sedari awal, bahkan sebelum adanya Partai Buruh, organisasi-organisasi buruh di dalamnya sudah bersama rakyat, gitu ya. Bagaimana dulu ketika ada kenaikan BBM, organisasi buruh yang ada di dalam Partai Buruh adalah orang yang paling pertama turun ke jalan untuk berbicara tentang menolak kenaikan BBM. Berbicara juga tentang kesehatan, bagaimana dulu mengadvokasi kesehatan agar rakyat dapat dapat berobat dengan baik. Terus juga menolak kenaikan tarif dasar listrik dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang latar belakang Banyak lah ya. atau track record serikat pekerja yang ada Dan dalam juga Partai kalau Buruh. ya kalau kita kalau kita lihat juga gitu ya. Ketika buruh itu berkasus begitu kan? Ya. Apakah ada partai lain yang membela dia? Ya sederhananya begitu. Ketika dia di PHK misalkan. Ya. Ketika terjadi sesuatu yang memang merugikan buruh, apakah ada partai-partai lain yang membela dia? Tentu pasti pengurus serikat yang membela dia, yang notabene pengurus serikat itu adalah bagian daripada partai buruh kan begitu. Iya. Nah, artinya kita harusnya lebih masif dalam mengkampanyekan atau memberikan pendidikan, pemahaman dan segala sesuatunya untuk seluruh masyarakat dan khususnya pada buruh itu sendiri. Benar. Oke. Selain Nah, buruh lantas juga ke masyarakat. Oke. Lantas bagaimana nih dan apa yang akan dilakukan ke depan Partai Buruh atau mungkin SGBN sendiri gitulah untuk kedepannya pasca pemilu dan kemungkinan Partai Buruh tidak lolos ke Senayan? Oke. Atau mungkin evaluasi lah ya. Ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran yang memang menarik gitu ya. Di tengah situasi
kapitalistik gitu, di tengah situasi pemodal yang berkuasa, di mana kelas pekerja harus memang meletakkan dirinya beserta semangatnya untuk perjuangan buruh itu sendiri gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan? Tentunya berdasarkan evaluasi sebelumnya bahwa kita harus mengkonsolidasikan lebih kuat lagi berbicara tentang kerakyatan atau mengkonsolidasikan gerakan rakyat, menyampaikan edukasi-edukasi selain ke serikat buruh tentunya juga ke masyarakat umum. Oke. Apa saja perjuangan partai buruh, baik itu sudah terbentuk partai buruh ataupun sebelum, itu perlu disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Oke. Artinya ada yang akan harus dilakukan dan ada yang akan harus disampaikan kepada buruh secara khusus dan secara umum kepada masyarakat umum. Ya, harus begitu. Nah, dan harus masif. Karena kita di sini ada mungkin penonton, mungkin akan tujuan kita ini adalah untuk mengedukasi kawan-kawan yang memang pada saat pemilu kemarin tidak memilih partai buruh nih, tidak memilih. Ya. Nah, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk kawan-kawan di luar sana yang tidak memilih partai buruh kemarin. Apa yang perlu disampaikan? Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Sejatinya partai buruh bukan hanya berbicara tentang buruh formal, tetapi partai buruh berbicara tentang buruh secara umum, yaitu buruh formal dan buruh informal. Apa saja buruh informal? Pedagang asongan, pedagang sayur, pengangguran, guru, dan lain sebagainya, itu adalah buruh. Itu adalah buruh informal. Partai buruh adalah partai rakyat sejatinya, gitu ya. Dari mana kita melihat partai buruh adalah partai rakyat? Tadi sudah disinggung bahwa hanya partai buruh yang paling kuat berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Di awal sudah disebutkan tadi bahwa hanya partai buruh dan elemennya, hanya partai buruh dan organisasi yang ada di dalamnya yang paling kuat menolak kenaikan BBM, yang paling kuat menolak juga tentang tarif dasar listrik naik, yang paling kuat juga memprotes kebijakan pemerintah ketika tidak pro terhadap rakyat. Itu sudah jelas bahwa partai buruh adalah partai rakyat, bukan partai buruh formal saja. Sehingga apapun yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya problem yang ada dalam masyarakat, adalah tanggung jawab partai buruh. Dan seluruh masyarakat berkaitan dengan problem apapun bisa mengadu ke partai buruh melalui posko oranye, apapun itu persoalan rakyatnya. Intinya partai buruh tidak hanya berjuang untuk buruh gitu ya. Intinya begitu. Terima kasih. Jadi partai buruh tidak berhenti saat ini, tetapi partai buruh adalah partai sejarah, sehingga partai ini akan ada terus-menerus sampai dengan penindasan itu tidak ada. Sejatinya begitu. Oke, siap. Terima kasih Bung Alang atas keterangannya, sama-sama. dan kita bisa diskusi. Sebelum kita tutup, tolong diseruput lagi tuh kopinya. Karena dari tadi saya aja yang nyeruput nih. Karena mungkin asik ngobrol. Oh, ini udah 3 kali lebih nih. Jadi hampir habis juga nih. Ya, oke. Mungkin cukup ya, kawan-kawan, untuk diskusi kita hari ini, bahwa partai buruh adalah bukan partai yang memang hanya mendukung buruh sendiri, tetapi memang partai buruh mendukung seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Cukup mungkin dari kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam solidaritas, salam persatuan. Salam.